Haji Ibrahim Badiga Sahib merupakan imam seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Beliau berusia 68 tahun pada saat disyahidkan. Beliau juga pernah tinggal di Arab Saudi untuk menempuh pendidikan. Beliau sangat mahir bahasa Tamasyek dan beliau juga menulis tafsir Al-Quran dalam bahasa itu. Beliau baiat pada tahun 99. Sebelum menerima Ahmadiyah, Imam Ibrahim Badiga merupakan ketua para imam di banyak desa. Para ulama lainnya di daerah itu menganggap sebagai suatu kehormatan untuk dapat datang dan duduk dan mendapatkan ilmu dari beliau. Jadi setidaknya setahun sekali para ulama, guru, dan imam dari seluruh wilayah biasa datang untuk tinggal bersama beliau dan memperoleh wawasan ilmu dari beliau. Jumlah yang hadir bahkan hingga 500 orang dan tinggal selama seminggu. Bisa dikatakan bahwa pertemuan tahunan para ulama dan imam daerah biasa diadakan di tempat beliau. Murid-murid beliau mengatakan bahwa bahkan pada masa itu, Imam Sahib sering mengatakan bahwa kebenaran masih belum muncul karena sedikit orang yang percaya pada kebenaran, sama seperti ratusan imam datang dan duduk di dekat saya dan tampaknya menganggap satu sama lain sebagai muslim. Tetapi ketika kebenaran zahir nanti dan orang yang beriman sedikit, maka orang yang beriman akan sedikit. Pada saat itu, orang-orang ini juga akan pergi meninggalkan saya. Di dalam diri beliau terdapat kebaikan, ketakwaan, dan ilmu. Oleh karena itu, beliau telah memprediksi sesuai dengan kondisi zaman, bahwa kebenaran akan muncul, dan setelah itu, sebagaimana penentangan yang selalu menimpa para nabi, orang-orang ini juga akan menentang apa yang mereka yakini dalam hati, yakni kapanpun kebenaran muncul, saya harus meyakininya. Pada tahun 98, misi Ahmadiyah resmi didirikan di Dori, sehingga pesan Ahmadiyah bahkan sampai kepada Imam Ibrahim. Haji Badiga pertama kali mendengar nama Ahmadiyah di pasar saat berlangsung program tabligh. Ketika beliau mengetahui bahwa para Ahmadi meyakini bahwa Nabi Isa telah wafat dan mengabarkan bahwa Al-Masih dan Imam Mahdi telah datang, maka Ibrahim Badiga Sahib datang ke rumah misi Dori dengan mengajak delegasi berjumlah 7 orang untuk mencari kebenaran. Setelah melakukan penelitian mendalam, beliau menerima Ahmadiyah. Beliau mendapat kehormatan menjadi Ahmadi pertama di daerahnya. Para penentang melontarkan tuduhan dengan mengatakan bahwa kita membaiatkan orang-orang miskin dengan cara mengiming-iminginya, karena mereka tidak tahu apa-apa tentang agama. Namun, para syuhada ini telah membungkam mulut orang-orang yang menuduh seperti itu. Mereka telah baiat setelah memahami kebenaran, kemudian memberikan teladan pengorbanan tertinggi. Namun, lebih lanjut tertulis mengenai Ibrahim Sahib, seperti telah disebutkan bahwa beliau adalah seorang prajurit jemaat yang tak kenal takut. Beliau adalah seorang da'i ilallah yang tak kenal takut dan Ahmadi sejati dalam makna hakiki. Melalui dakwah dan upaya beliau, pesan Ahmadiyah menyebar ke seluruh wilayah. Banyak jemaat yang dibentuk. Beliau secara aktif berpartisipasi dalam berbagai program jemaat. Sebelum menerima Ahmadiyah, beliau berkeyakinan bahwa semua sekte selain Wahabi adalah kafir. Menonton TV, bermain sepak bola, sekolah, membuat gambar, semua itu diharamkan menurut beliau. Sebagaimana keyakinan Wahabi, tetapi ketika beliau menerima Ahmadiyah, kemudian beliau meninggalkan anggapan tak berdasar seperti itu, dan beliau pun menjelaskan hakikat yang sebenarnya kepada orang-orang. Pada tahun 2000, beliau mendapatkan taufik untuk hadir pada Jalsah UK pada masa Hadrat Khalifatul Masih yang keempat. Beliau sangat tergila-gila dengan tabligh. Sebelum menerima Ahmadiyah, beliau adalah seorang sosok yang berpengaruh dan mengetuai para imam di banyak desa seperti yang telah disebutkan. Setelah menerima Ahmadiyah, beliau mewakafkan dirinya untuk bertabligh. Nampaknya beliau tidak peduli dengan hal lainnya. Beliau membuat grup-grup WhatsApp tabligh yang salah satunya adalah grup WhatsApp khusus untuk orang-orang tamasyik. Dalam grup tersebut tergabung orang-orang dari Mali, Niger, Ghana, Saudi Arabia, Libya, Tunisia, Pantai Gading, dan negara-negara lainnya. Beliau bertabligh kepada mereka secara terus-menerus. Siang malam beliau merekam pesan-pesan suara lalu mengirimkannya. Siang malam beliau sibuk dalam pekerjaan tersebut.
Para penentang pun mengirimkan pesan berisi caci makian kepada beliau sebagai jawaban. Terjadi penentangan juga di grup-grup tersebut. Mereka juga melontarkan ancaman pembunuhan, namun beliau tidak pernah berbicara dengan marah kepada siapapun. Bahkan beliau mengatakan kepada orang-orang yang memberikan ancaman bahwa saya akan berikan Anda ongkos, datanglah dan bunuhlah saya. Beliau biasa mengatakan bahwa para mubalighin dan muallimin juga harus bertabligh. Jangan beralasan bahwa situasi sedang buruk, oleh karena itu kami tidak bisa pergi bertabligh. Beliau mengatakan, ketika situasi sedang buruk, bertablighlah melalui media, dan jika ada yang tidak mempunyai uang untuk mengisi paket internet di HP, mintalah kepada saya, buatlah grup media sosial, dan sambil duduk di rumah, ambillah bagian dalam jihad pertabligan. Beliau adalah seorang yang tergila-gila dengan tabligh. Beliau sangat hobi bertabligh. Nasir Sidhu Sahib, mubalik di sana, menuturkan, saya datang ke Burkina Faso pada tahun 97. Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah menugaskan saya untuk melakukan dakwat ilallah. Beliau menuturkan, saya tidak memahami bahasa setempat, oleh karena itu saya menghabiskan waktu 3 bulan untuk membuat perencanaan. Setelah itu, saya melakukan kunjungan ke perkampungan-perkampungan. Saya juga berkunjung ke kampung Imam Sahib. Ketika sampai kepada mereka kabar mengenai kewafatan Nabi Isa alaihissalam dan kedatangan Al-Masih dan Imam Mahdi, Ibrahim Badega Sahib bersama dengan 7 orang lainnya datang ke rumah misi kita di Dori. Berlangsung tanya jawab di sana. Mereka tinggal selama 3 hari bersama saya. Selama 3 hari tersebut mereka tidak tidur, tidak juga membiarkan saya tidur. Setiap hari, mulai dari pagi hingga sore berlangsung diskusi. Minggu selanjutnya, mereka datang kembali dan membawa imam mereka yang baru. Dan rangkaian penelitian ini berlangsung hingga 3 bulan. Mereka telah mendapatkan jawaban untuk sebagian besar pertanyaan mereka, namun mereka tidak pernah mengungkapkan pemikiran untuk masuk ke dalam Ahmadiyah. Pak Mubalik menuturkan, lalu saya menulis surat permohonan doa kepada Hadrat Khalifatul Masih yang keempat, rahimahullah. Suatu hari, Imam Sahib datang dan telah mengisi formulir baiat. Saya mengatakan kepada beliau, mana yang lainnya yang biasa datang? Kapan mereka akan baiat? Beliau mengatakan, mereka semua akan baiat. Namun saya ingin menjadi yang pertama masuk ke dalam Ahmadiyah. Oleh karena itu saya datang. Beliau juga memiliki jalanan kesetiaan yang luar biasa dengan khilafat. Amir Jemaat Burkina Faso menulis, sekitar 40 kampung berada di bawah pengaruh beliau. Beliau melaksanakan haji, menetap dan menuntut ilmu di sana. Beliau memahami dan berbicara bahasa Arab dengan sangat baik dan banyak melakukan pertabligan di seluruh daerah tersebut. Beliau pergi ke kampung-kampung dengan bersepeda dan dengan karunia Allah Ta'ala, beliau menyinari banyak orang di daerah ini dengan nur Ahmadiyah. Ulama-ulama besar di daerah tersebut masuk Ahmadiyah dengan perantaraan beliau dan sebagian besar jemaat di daerah tersebut berdiri berkat upaya pertabligan yang beliau lakukan. Setiap kali kami pulang dari London, beliau selalu menanyakan bagaimana kabar Khalifah. Beliau menzahirkan kecintaan yang besar. Salah satu contoh kecintaan tersebut adalah ketika berlangsung kelas saya, yakni huzur, dengan anak-anak, meskipun beliau sama sekali tidak memahami bahasa Urdu, beliau menyaksikannya dengan seksama seperti beliau memahaminya. Dan mengatakan bahwa duduk di sini dan menyaksikan majelis ini bagi saya menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan. Beliau seorang yang ramah kepada tamu dan sosok yang pendiam. Namun ketika harus berbicara demi jemaat, maka beliau akan berbicara dengan penuh semangat. Beliau seorang mubaligh yang sempurna. Beliau banyak melakukan diskusi dan tanya jawab dengan para non-Ahmadi, baik secara pribadi maupun kelompok. Kemudian seorang mubaligh lain di sana, yang bernama Muhibullah Sahib menuturkan, saya mengenal para sesepuh tersebut secara pribadi karena saya sering pergi ke sana. Mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai khilafat, ramah terhadap tamu, dan setia. Ketika para pemuda sepanjang hari bekerja, para sesepuh ini biasa duduk di saung yang dibangun di depan masjid
sambil menonton MTA. Ketika mereka disyahidkan, seorang pemuda segera menelepon saya untuk menceritakan bagaimana para sesepuh tersebut disyahidkan. Dikatakan kepada mereka, jika Anda mundur dari Ahmadiyah, kami akan melepaskan Anda. Namun, mereka memilih untuk disyahidkan. Pemuda tersebut menceritakan demikian. Pemuda tersebut mengatakan, ini hanyalah 9 Ansor. Jika sekalipun mereka mensyahidkan kami semua, khudam, lajnah, dan lain-lain, kami tetap tidak akan meninggalkan Ahmadiyah. Insya Allah. Inilah ruh yang para sesepuh itu telah ciptakan di dalam diri orang-orang yang mukhlis dalam jemaat ini. Ketika ada tarbiyat dari para sesepuh, maka gairat dan keimanan akan tercipta dalam diri para pemuda-pemudi kita. Muballigh lokal Maiga Tijan Sahib menuturkan, Imam Ibrahim Sahib sering diancam akan dibunuh. Beberapa hari sebelum kesyahidan, beliau menceritakan kepada saya, ancaman-ancaman pembunuhan dilancarkan kepada saya. Orang-orang ini akan membunuh saya. Berkenaan dengan keindahan akhlak beliau, Pak Muballigh menuturkan, beliau memperlakukan keluarga dan kerabat beliau dengan sangat baik. Bersimpati kepada semua orang merupakan kebiasaan beliau. Berkorban untuk orang lain dan memperlihatkan semangat pengorbanan adalah di antara sifat-sifat beliau yang menonjol. Beliau sosok yang sangat dihormati di daerah tersebut. Orang-orang sangat menghormati beliau. Apabila Ibrahim Sahib membuat suatu keputusan atau mengatakan sesuatu, maka orang-orang akan menghormatinya dan mematuhinya. Jumlah murid-murid beliau sangat banyak. Sebagian di antaranya bekerja sebagai imam dan mu'alim di negara-negara tetangga. Banyak juga yang bekerja sebagai mu'alim dan mubaligh lokal di Burkina Faso. Kemudian Pak Muballigh menuturkan, beliau adalah sosok teladan bagi yang lain dalam kebaikan, ketakwaan, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kapanpun beliau menghimbau para anggota jemaat berkenaan dengan sesuatu hal, beliau sendiri yang pertama ambil bagian di dalamnya. Jika ada suatu himbauan berkenaan dengan pengorbanan harta, maka beliau menjadi yang pertama ikut serta. Beliau tidak pernah tertinggal dalam program-program jemaat, jalsah-jalsah, ijtima'-ijtima', dan kegiatan lainnya. Beliau biasa melaksanakan salat 5 waktu di masjid. Beliau dawam melaksanakan salat tahajud. Jika beliau tidak hadir dalam suatu kegiatan jemaat, artinya beliau sedang sakit atau melakukan perjalanan. Beliau tidak pernah memperdulikan biaya untuk ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan jemaat. Beliau memiliki 2 istri, yang darinya Allah Ta'ala menganugerahkan 12 anak. Khalid Mahmud Sahib, seorang mubaligh, menulis bahwa para syuhada ini penuh dengan ketulusan dan kesetiaan. Mereka adalah para Ahmadi yang sangat mencintai khilafat dan rela mempertaruhkan nyawanya untuk khilafat. Ketika saya melakukan lawatan ke Ghana pada tahun 2008 dalam rangka Jubli Khilafat dan menghadiri jalsah di sana, ribuan Ahmadi dari Burkina Faso, Mali, dan lain-lain juga datang untuk menjumpai saya. Pada kesempatan tersebut, jemaat Ghana melakukan pengaturan konsumsi dan akomodasi dengan baik. Namun, meskipun demikian, beberapa anggota yang datang dari Dori, termasuk para syuhada, terlambat mendapatkan makanan atau tidak mendapatkan makanan. Lalu, setelah sedikit larut malam, dipesankan makanan dari pasar dan diberikan. Atas hal itu, saya mengatakan kepada Pak Muballigh tersebut dalam kesempatan mulakat bahwa sampaikanlah permohonan maaf saya kepada mereka dan tenangkanlah mereka. Mereka bersama dengan orang-orang lainnya serentak berkata bahwa kami datang ke sini untuk berjumpa dan bertemu dengan khalifah. Ketika telah melihat dan bertemu, maka rasa lelah dan lapar kami hilang. Tidak ada keluhan apapun. Bahkan kami duduk bersama dan saling menceritakan mulakat ini satu sama lain dan menikmatinya. Bagaimanapun, ketika itu saya merasa khawatir bahwa mereka telah datang dengan menempuh perjalanan yang jauh. Banyak yang datang menggunakan sepeda dan tidak tersedia pengaturan untuk mereka.
Pengaturan segera dilakukan, namun di sisi lain keikhlasan dan kesetiaan mereka sedemikian rupa sehingga membuat saya takjub. Pada waktu itu juga saya menerima pesan mereka dan merasa heran bahwa betapa mereka ini adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Seorang muallim, Haji Mahmud Diko Sahib, menuturkan bahwa Syarif Odeh Sahib datang dalam rangka kunjungan ke Benin, maka Imam Sahib dengan menaiki bis menempuh perjalanan sejauh 1000 km pada malam hari dari Burkina Faso dan sampai pada pukul 3 dini hari. Ini adalah perjalanan selama 30 jam yang melelahkan. Kondisi jalan di sana pun buruk dan beliau melakukannya dengan senang hati. Selanjutnya beliau harus melakukan perjalanan yang panjang lagi. Beliau pun melakukannya bersama Syarif Odeh Sahib dan ikut serta dalam semua program. Beliau memiliki suatu semangat pengkhidmatan kepada jemaat. Beliau sangat senang ketika melihat masjid di Benin dan berkata, "Lihatlah, ini juga adalah satu dalil kebenaran Hazrat Masih Maud alaihi salam." Demikian juga dilakukan perdebatan dengan para Ghair Ahmadi. Dalam kesempatan tersebut, beliau berpidato dalam bahasa Arab dengan fasih. Perdebatan juga berlangsung antara para maulwi dengan Syarif Odeh Sahib. Pada saat itu, mereka mengatakan sesuatu yang salah. Maka mereka berdiri dan hendak memberikan jawaban dengan marah. Namun ketika diminta untuk tenang, mereka langsung duduk. Kemudian para Ghair Ahmadi mengatakan, "Baiklah, jika kalian menganggap diri kalian muslim, maka salatlah di belakang kami." Beliau ketika itu berdiri dan mengatakan, "Orang yang mengatakan kami kafir dan tidak menerima imam kami dan imam zaman, bagaimana mungkin kami salat di belakangnya? Akuilah bahwa Hadrat Masih Maud alaihi salam adalah imam zaman, maka kami akan salat." Seorang sabik muallim lokal Benin menuturkan, beliau adalah suatu gambaran hidup dari kecintaan kepada khalifah. Beliau menuturkan bahwa ketika saya mendapatkan pesan Ahmadiyah yang disampaikan oleh mubalik Pakistani, sejak hari itu juga saya telah menjadi Ahmadi. Saya mempelajari bahwa kesejahteraan dunia hanya bergantung pada nizam khilafat, dan inilah jalan yang sebenarnya, dan saya akan berpegang teguh padanya hingga nafas terakhir. Muallim Sahib menuturkan bahwa beliau betul-betul mengamalkan apa yang telah beliau katakan tersebut. Kemudian seorang muallim lokal Benin, Isa Sahib, menuturkan, "Saya memiliki hubungan yang telah berlangsung sejak lama dengan beliau. Beliau adalah seorang Ahmadi yang tidak pernah berselisih dengan siapapun. Beliau seorang Ahmadi hakiki yang terdepan dalam setiap amalan, baik dalam hal tabligh, canda, maupun dalam segala hal. Inilah sebabnya mengapa dikarenakan beliau, 8 ansor lainnya seraya mengucapkan labbaik di belakang beliau, rela mengorbankan nyawa mereka di hadapan Allah Ta'ala." Prinsipal Burkina Faso Sahib menulis, seseorang melihat sebuah mimpi. Atas hal itu, Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah menulis surat kepada beliau bahwa ini adalah mimpi yang berberkat dan maknanya adalah tanah negeri ini subur untuk menerima kebenaran. Dan setelah kunjungan saya, insya Allah mereka akan menerima kebenaran dan diterangi dengan nur. Semoga Allah Ta'ala mewujudkan hal ini. Seingat saya, Khalifatul Masih Ar-Rabi tidak sempat melakukan lawatan ke sana. Bagaimanapun saya melakukan lawatan ke sana pada tahun 2004. Pak Prinsipal menuturkan bahwa setelah itu beliau, yakni Huzur juga menulis, "Saya merasa yakin bahwa benih Ahmadiyah yang ditanam di bumi Burkina Faso akan segera menghasilkan buah yang abadi. Orang-orang Burkina Faso pada hakikatnya adalah orang-orang yang sangat hebat, dan saya senang Allah Ta'ala telah menyinari mereka dengan nur Ahmadiyah. Kebangkitan yang saya lihat dalam diri para anggota jemaat Burkina Faso sangat menakjubkan. Saya berharap semoga 2 atau 3 tahun ke depan, hasil yang besar dari lawatan ini akan zahir dan jemaat akan maju dengan pesat, insya Allah. Saya menulis ini kepada beliau setelah lawatan saya. Saya melihat sesuatu yang istimewa pada jemaat-jemaat di Afrika dan dalam diri para Ahmadi Burkina Faso, bahwa pada kesempatan mulakat, setiap orang berusaha untuk memeluk saya, dan kecintaan mereka pun nampak. Pak Prinsipal menulis, hari ini orang-orang yang mukhlis dari Mahdi Abad ini telah memberikan pengorbanan yang luar biasa dan mengukuhkan materai bahwa sungguh mereka adalah orang-orang yang sangat hebat, sebagaimana yang telah Huzur tulis.